Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan kudrah dan iradah Allah kita bisa memanfaatkan kesempatan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita isi dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang akan menjadi tenaga kita untuk menembus setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita, terutama saum yang kita laksanakan ini juga mampu menjadi tenaga yang sangat dahsyat untuk memohon kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan atau diberikan kesabaran dalam setiap ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Baik pemirsa sekalian, seperti yang sudah ditentukan tema kita hari ini tentang Ramadan Syahrul Jihad, atau Ramadan adalah bulan jihad. Barangkali tema ini ketika kita dengar atau para pemirsa mendengar tema ini, maka yang terbayang adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita akan sangat disibukkan, akan sangat terkuras tenaga dan energi kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, begitu. Karena kalau kita perhatikan masyarakat kita umumnya, bahwa menyikapi Ramadan itu dianggap sebagai bulan latihan, gitu. Bulan latihan yang akan menghadapi 11 bulan sisa dari bulan Ramadan ini. Jadi seolah-olah umumnya masyarakat kita berpikiran di bulan Ramadan ini kita semacam di dalam kawah candra di muka untuk digembleng, dibina agar mental kita siap dan kuat untuk menghadapi 11 bulan di hadapannya atau selanjutnya, begitu. Nah, saya pikir cara berpikir seperti ini harus agak coba dipertimbangkan kembali lah, dikaji ulang. Karena kalau hemat saya, justru bulan Ramadan ini bukan tempat kita untuk menempa diri, melatih diri kita menghadapi 11 bulan kemudian. Kenapa? Karena kalau kita mengevaluasi, memperhatikan kondisi-kondisi lain, gitu kan, justru yang namanya latihan itu bukan sesuatu yang mudah serta gampang, dan juga bukan sesuatu aktivitas yang bisa dilakukan secara singkat. Jadi kalau kita perhatikan saja, gitu kan, baik di dalam olahraga, baik di dalam ujian sekolah atau di dalam ujian-ujian yang lain, justru yang namanya latihan itu waktunya jauh lebih panjang, lebih banyak ketimbang pelaksanaan ujian itu sendiri. Contoh misalnya di sekolah, yang namanya ujian itu kan cuma 1 minggu, cuma 2 minggu, jarang sampai 1 bulan yang namanya ujian. Tapi yang namanya latihan untuk menghadapi ujian yang akan dihadapi itu sampai lama, gitu kan, sampai hampir 1 tahun. Seorang melakukan belajar, melatih diri untuk menghadapi ujian yang hanya beberapa hari. Di dunia olahraga juga sama, gitu kan. Tinju barangkali cuma setengah jam atau tidak akan sampai 1 hari, tidak akan sampai seharian. Hanya 12 ronde, hanya 4 ronde. Tapi untuk mewujudkan yang 11 ronde, yang 4 ronde, itu memerlukan latihan yang tidak sebentar. Kenapa ya? Karena memang yang namanya latihan itu sesuatu yang dibutuhkan dengan waktu yang tidak sebentar,
membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi aneh kalau kemudian bulan Ramadan yang cuma 1 bulan dijadikan ajang latihan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Ini kan lucu. Makanya kalau saya berpikir, kenapa tidak sebaliknya? Maksudnya bahwa Ramadan ini bukan bulan latihan. Tapi Ramadan ini adalah bulan ujian, pembuktian dari hasil latihan yang kita lakukan selama 11 bulan sebelumnya. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu kan di bulan-bulan sebelum Ramadan itu sudah terbiasa latihan. Melatih saum, melatih sholat, melatih segala rupa, melatih sedekah. Maka begitu masuk bulan Ramadan, ajang pembuktian dari latihan selama 11 bulan. Makanya kan Rasulullah itu kalau masuk bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan. Orang yang paling banyak ibadahnya. Orang yang paling kuat ibadah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Terlatih 11 bulan sebelumnya. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, maka sebetulnya segala sesuatu sudah disiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan dengan maksimal. Nah kalau di kita kan terbalik. Justru 11 bulan sebelumnya kita berleha-leha, santai-santai. Begitu masuk Ramadan, itu kan seperti orang kebakaran jenggot. Seperti orang yang, maaf ini tanda petik ya, seperti orang yang kesetanan gitu kan. Dalam melaksanakan amal-amal kebaikan atau amal-amal ibadah begitu. Anda bisa lihat gitu kan, orang terbiasa baca Quran, orang terbiasa sholat sunat, orang terbiasa saum sunat. Begitu masuk Ramadan, seolah-olah dia lakukan segalanya dengan kondisi dan situasi yang tidak terbiasa. Makanya jangan kaget. Di bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, tenaga masih besar. Makanya baca Qur'annya luar biasa, sholatnya juga luar biasa, tarawih juga penuh gitu kan, biasanya. Tapi sekarang sedang musim corona gitu kan, masjid jadi sepi. Walaupun kalau kita perhatikan di rumah-rumah, di tempat-tempat yang bukan masjid itu orang istilahnya curi-curi untuk melaksanakan sholat itu. Baca tadarus Quran juga sama gitu kan, semangat. Tapi coba lihat 1 minggu setelah bulan Ramadan apa yang terjadi. Ternyata tenaga, kekuatan, semangat untuk melakukan ibadah maksimal Ramadan itu tidak sepadan dengan kondisi dan situasi yang dia miliki. Jadi keinginan besar, cita-cita besar, tapi karena situasi kondisi yang tidak dilatih di 11 bulan sebelumnya, ya inilah yang terjadi. Makanya jangan kaget, 1 minggu setelah Ramadan terlihat gitu kan, masjid mulai lagi kosong. Terlihat semangat baca Quran mulai melemah gitu. Apalagi itu kan, sebelum kalau tidak dalam kondisi seperti sekarang ini, itu orang sudah ribut dengan mudik, orang ribut dengan beli pakaian baru, orang ribet dengan dengan pulang kampung, orang ribet dengan bikin kue, dengan segala hal yang tidak ada kaitan dengan Ramadan sebetulnya, yaitu bulan yang harus memaksimalkan ibadah kita di sana. Nah, makanya tema yang dimaksud dengan tema ini, kalau saya berpikir bukan berarti seperti yang tadi. Tapi maksudnya adalah pembuktian. Di bulan Ramadan ini pembuktian kita. Selama 11 bulan yang kemarin kita melakukan latihan. Makanya kan Rasulullah itu di bulan Sya'ban kenapa lebih banyak melaksanakan saum? Ya itu tadi. Karena melatih untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi bukan dibalik. Kita berleha-leha selama 11 bulan, begitu masuk Ramadan, kita selalu merasa dilatih untuk menghadapi 11 bulan. Ya tidak akan sanggup lah. Kenapa tidak akan sanggup? Ya bayangkan 11 bulan, itu hanya dilatih fisik kita hanya dalam satu bulan. Maka tentu tidak akan sebanding, tidak akan imbang. Makanya jangankan selepas Ramadan, ibadah kita meningkat. Masih di bulan Ramadan saja, ibadah kita lama-kelamaan mulai lelah, mulai bosan,
apalagi tersimpangkan oleh hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Ramadan, tapi justru menjadi perhatian yang sangat kuat. Nah, mudah-mudahan kalau di di tahun sekarang dengan kondisi yang saat ini, alasan-alasan kita untuk melalaikan ibadah itu di-cut gitu kan. Belanja, kemudian bukber, kemudian kuliner, kemudian mudik, itu semua dibatasi. Nah, barangkali mudah-mudahan walaupun 11 bulan yang lalu tidak kita manfaatkan untuk latihan mewujudkan ibadah kepada Allah dengan baik, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita masih bisa fokus, karena hal-hal yang akan mencegah ataupun akan menghalangi kita mewujudkan itu dibatasi hari ini. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu makanya kenapa Rasul sampai mengatakan rogima anfu rajulin, alangkah meruginya seseorang. Kenapa? Dakhala Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, fansalaho, kemudian dia lepas dari bulan Ramadan itu, tapi falam yukfar, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan masuk Ramadan minta maaf, itu bukan. Hadis ini maksudnya orang yang tidak bisa memaksimalkan Ramadan dengan amal-amal soleh, amal-amal yang mampu menghapus dosa, itulah orang yang dimaksud dengan hadis ini. Alangkah celaka, alangkah meruginya. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa untuk jangan mengubahlah, minimal coba dibandingkan, direnungkan mindset yang selama ini punya pikiran bahwa Ramadan bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan kemudian. Harus dibalik, bahwa 11 bulan yang lalu ini harus dijadikan latihan oleh kita untuk menghadapi 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, agar bisa maksimal. Kenapa? Karena ternyata di bulan Ramadan ini setiap amal-amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Tentunya dilipat gandakan pahala itu ketika saum yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah contohkan. Makanya dengan sangat simpel Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang akan mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan itu adalah orang yang ketika melaksanakan ibadahnya, di antaranya saumnya atau terutama saumnya, yang dia laksanakan karena iman, karena kepercayaan dia, karena keyakinan dia kepada yang menyuruh ibadah saum itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa perlu keyakinan ini? Karena kalau orang sudah yakin dengan yang menyuruh, maka dia akan ihtisab, dia akan sungguh-sungguh dalam mengharapkan apa yang dijanjikan oleh si penyuruh ibadah itu sendiri. Dengan imanan, maka akan menimbulkan semangat kita, akan menimbulkan keyakinan kita kepada apa yang kita lakukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pembahasan yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat, minimal menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua untuk senantiasa meluruskan mindset kita dalam melaksanakan ibadah supaya tidak keliru, tidak salah kaprah, sehingga akhirnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita betul-betul memiliki nilai yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Itu saja, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.